mohon maaf, ibadah mencakup hubungannya manusia dengan Tuhannya. Sedangkan muamalah dalam pengertian yang sangat luas terkait hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, dalam konteks ini muamalah mencakup beberapa bidang, diantaranya adalah munakahat, dirofat, muamalah, dalam arti khusus, kemudian jinayah dan perhubungan. Al-ahkam, al-sultaniyah, al-khilafiyah, ikhtilafat, kemudian sifat, mukhasamah. Dan hukum-hukum Islam ini apabila disistematisasikan seperti dalam tata hukum Indonesia yang sebagaimana saat ini sudah yang kita ketahui dan juga yang sudah dijalankan di Indonesia, maka akan tergambarkan bidang uang lingkup muamalah dalam arti luas sebagai berikut. Yang pertama, hukum perdata. Hukum perdata itu meliputi munakohat, yaitu mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta segala akibat hukumnya. Kemudian wirasah, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, ada peninggalan, dan sebagainya. Setelah itu ada muamalah dalam arti khusus, mengatur tentang masalah kebendaan dan hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya. Setelah itu dibagi kembali ada hukum publik. Hukum publik dalam Islam meliputi jinayah, yaitu memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud atau pidana berat maupun dalam jarimah tazir atau pidana ringan. Nah, yang dimaksud jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Quran dan Sunnah tentunya. Sementara jarimah tazir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya. Tazir yang bermakna ajaran atau pelajaran. Setelah itu ada al-ahkam al-sultaniyah yang membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan. Berikutnya ada siar, mengatur urusan perang dan damai atau hubungan dengan tokoh agama lain di negara lain. Dan terakhir adalah mukhasamah, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara. Subjek dalam hukum Islam itu sendiri berbeda dengan subjek hukum dalam hukum positif di Indonesia. Dalam hukum positif yang dimaksudkan dengan subjek adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung atau memiliki hak dan kewajiban. Dalam kamus ilmu hukum, subjek hukum disebut juga dengan orang atau pendukung hak dan kewajiban. Dalam artian, subjek hukum memiliki kewenangan untuk bertindak menurut tata cara yang ditentukan dan dibenarkan hukum. Sehingga di dalam ilmu hukum yang dikenal sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Pokok-pokok hukum Islam yang lain setelah tadi sudah kami sampaikan ada 3 yang tadi. Yang nomor 4 adalah prinsip hukum Islam. Menurut bahasa, prinsip hukum Islam ialah permulaan. Kemudian hukum Islam juga adalah kebenaran universal yang inherent di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak penggunaannya. Prinsip membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya. Nah, prinsip hukum Islam antara lain yaitu prinsip utamanya adalah tauhid, ya. Prinsip yang menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Al-Quran memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan tauhid antar sesama umatnya. Konsekuensi prinsip tauhid ini mengharuskan setiap manusia untuk menetapkan hukum Islam, hukum sesuai ketentuan dari Allah, yaitu tentunya dengan sesuai apa yang sudah difirmankan Allah dalam Al-Quran dan juga apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Allah adalah pembuat hukum atau syari, sehingga siapapun yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan ketetapan Allah, maka seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang mengingkari kebenaran serta zalim karena membuat hukum mengikuti kehendak pribadi dan hawa nafsunya sendiri. Sebagaimana firman Allah pada Quran surah Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Yang artinya, barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang
diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ada lagi pada Quran surah Al-Baqarah ayat 45, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dhalimun. Yang artinya barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini pada ayat ke-45. Pada ayat 47, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran surah Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Kita menuju ke prinsip yang kedua, yaitu hukum Islam sesuai dengan prinsip keadilan, al-adil. Islam mengatakan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan dalam surah An-Nisa ayat 135. Sebentar. Surah An-Nisa ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina in iyakun waniyat aw bi ghayri aw faqirullah aw la bihim wala taqta'u lahu wala tattabi'u hawa an tahmilu wa in tahu aw tu'ilu innallaha kana bima ta'malun. Yang artinya ta'maluna khabira. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menjadi penegak keadilan, jadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Jika ia maka janganlah kamu menuruti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Quran surah An-Nisa ayat 135. Setelah itu, prinsip yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang sering kita dengarkan dan sering kita yang sering disampaikan oleh tentunya khususnya umat muslim sendiri, bahwa prinsip sebelumnya melahirkan tindakan yang harus berdasarkan pada asas amar ma'ruf nahi munkar. Suatu tindakan di mana hukum Islam ditegakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik, benar, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah ma'rufat yaitu jamak dari ma'ruf menunjukkan semua kebaikan dan sifat-sifat yang baik sepanjang masa diterima oleh hati nurani manusia sebagai sesuatu yang baik. Istilah munkar jamak dari munkar menunjukkan semua dosa dan kejahatan sepanjang masa telah dikutuk oleh watak manusia sebagai suatu hal yang jahat. Di dalam filsafat hukum Islam sendiri dikenal istilah amar ma'ruf sebagai fungsi social engineering, sedang nahi munkar sebagai social control dalam kehidupan penegakan hukum. Berdasar prinsip inilah dalam hukum Islam dikenal adanya istilah perintah dan larangan. Dan prinsip yang keempat adalah persamaan atau egaliter, al-musawwah. Sebagaimana yang difirmankan Allah pada Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum